kali kita mengadakan kopdar virtual ya, yang mana selama ini kalau kita mengadakan kopdar kan kita tatap muka, tapi karena berhubung ada himbauan untuk melakukan physical distancing, maka kopdar yang biasa kita lakukan dengan tatap muka kita ganti dengan kopdar menggunakan Google Meet. Oke, untuk materi hari ini nanti disampaikan oleh Pak Agus Budiono. Beliau adalah praktisi IT, yang mana materi yang akan disampaikan adalah pengenalan Vue sebagai front end. Untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Agus Budiono untuk memulai penyampaian materinya. Mari kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Agus nanti bisa jadi tambahan ilmu bagi kita, dan juga mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Monggo Pak Agus, saya persilahkan. Terima kasih Mas Syafi'i atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Teman-teman sekalian, terima kasih atas waktunya. Pada malam ini saya ingin sedikit sharing mengenai aplikasi mengenai teknologi Vue untuk front end. Oke, kita mulai saja ya. Jadi Vue, framework Vue ini untuk kita bisa belajar Vue ini syarat yang harus kita kuasai terlebih dahulu adalah yang pertama kita harus menguasai dasar HTML. Nah, karena kita membuat website, tentu kita harus paham dulu dasarnya HTML seperti apa, CSS seperti apa, kemudian JavaScript. Khususnya kalau yang biasa nanti kita banyak digunakan dengan menggunakan ES6 ya, ES5. Kemudian tools yang akan kita gunakan pada malam ini, kita tidak menggunakan tools yang rumit-rumit karena kita membuat aplikasi website. Yang pertama, kita nanti akan menggunakan Google Chrome, kemudian kita akan menggunakan extension Webmaker yang sudah disampaikan di grup. Jadi kita nanti akan memanfaatkan Chrome extension ini. Teman-teman yang belum install bisa, kalau mau kita latihan bareng, mau nyoba langsung, bisa install untuk Chrome extensionnya Webmaker. Di search saja Chrome extension Webmaker. Nah, nanti akan keluar menggunakan Chrome, tinggal diinstal. Jadi mungkin nanti kita menggunakan text editor, mau pakai Notepad++ bisa, pakai Atom bisa, VS Code bisa, atau pakai apa aja bisa. Pada malam hari ini target kita adalah mempelajari Vue.js level yang basic dulu. Goals-nya yang pertama, nanti kita akan mengenal framework Vue.js itu seperti apa. Kemudian kita akan mencoba untuk memahami struktur atau life cycle dari aplikasi Vue.js. Yang ketiga, memahami konsep dasar Vue.js. Jadi ada beberapa konsep dasar yang ada di Vue.js yang harus kita pahami dan kita kuasai untuk kita mengembangkan aplikasi menggunakan Vue ini. Yang pertama adalah directive, data binding, conditional rendering, for loop, rendering, event handling, dan yang terakhir nanti kita coba untuk memahami konsep Vue template menggunakan komponen. Jadi menggunakan komponen tapi bukan Vue template, karena kita kan masih menggunakan nanti kita belajar belum sampai menggunakan aplikasi yang filenya yang terpisah-pisah, belum. Nanti kita masih menggunakan satu halaman. Nah, tapi nanti kita bisa membuat template komponen menggunakan template ini tadi. Jadi sebenarnya ada banyak step yang harus kita pelajari untuk bisa menguasai, kita bisa membuat aplikasi Vue ini secara utuh. Yang pertama adalah yang basic yang pertama tadi. Ya, tadi yang sebelumnya adalah basic 1. Untuk basic 2-nya kita harus mempelajari Vue CLI, Command Line Interface, untuk membuat single page application. Kemudian kita harus juga menguasai Vue Router untuk navigasi antar halaman. Yang ketiga, menggunakan State Management Vuex. Nah, itu basicnya. Jadi kalau mau menguasai basicnya Vue adalah basic yang pertama tadi dengan basic yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk
kita level selanjutnya adalah intermediate, karena ini ada banyak yang harus dikuasai, saya bagi dua lagi. Yang pertama adalah fetching data menggunakan Axios. Kemudian kita coba menggunakan library, menggunakan Vuetify. Jadi kalau yang atas nanti kita menggunakan plain HTML ya, HTML sendiri, CSS sendiri, tapi sebenarnya ada komponen library yang tersedia di luar sana. Yang paling populer adalah Vuetify ini. Kemudian kalau masih pengen lebih lanjut lagi, ada lagi intermediate 2, menggunakan Vue DevTools, kemudian bagaimana cara membuat menulis kode Vue secara yang bisa di-maintain, yang enak nanti ke depannya bisa dimudah dan terstruktur, kemudian bagaimana caranya membuild dan deploy aplikasi ke server, terus bagaimana mengoptimasi library, bagaimana tune up performance, nah itu nanti bisa dipelajari di intermediate 2. Nah, malam hari ini kita coba dulu untuk basic pertama, nanti kita lihat apakah dari teman-teman ada yang tertarik. Nanti kalau ada yang tertarik, nanti mungkin bisa koordinasi dengan Mas Syafi'i selaku Ketua Gramaya. Nanti mungkin bisa kita jadwalkan untuk level selanjutnya. Namun antara level-level ini adalah saling keterkaitan. Jadi nggak bisa langsung lompat ke level 2, nggak bisa. Misalnya basic 2 nggak bisa, harus ikut basic 1 dulu, kemudian basic 2, basic intermediate 1, intermediate 2, nah, seperti itu. Jadi nggak bisa langsung lompat ke misalnya ikut cuman yang basic 2 aja, oh nggak bisa, nanti pelongok-pelongok. Mestinya nggak mudeng, ini maksudnya apa, nggak mudeng. Oke, seperti itu. Kami mulai untuk presentasinya. Di sini kami menggunakan meminjam presentasi Vue milik dari Igor Ognisento yang bisa dilihat di GitHub. Oke, sebelumnya nanti kalau ada pertanyaan silahkan nanti bisa ngetik di chat ya, Google Meet, nanti silahkan di chat. Kalau ada pertanyaan bisa diketik di sana. Nanti ada bantuan dari Kang Arta yang nanti akan memoderasi untuk pertanyaannya. Nanti akan kita jawab setelah presentasi ini selesai. Kalau kurang cepat, misalnya terlalu cepat atau bagaimana, silahkan disampaikan di chat ya. Kalau disampaikan di chat karena teman-teman sekalian mic-nya di mute, silahkan disampaikan di chat. Nanti biar kami tahu misalnya terlalu cepat atau bagaimana, atau suaranya kurang jelas atau bagaimana. Oke, kita mulai. Pertama, Vue.js ini yang bikin adalah namanya Evan You. Beliau ini adalah kreator dari Vue.js. Sebelumnya dia ini bekerjanya adalah di Google. Jadi nanti bisa googling tentang Evan You ini, orang China, aslinya dari China, kerjanya di Google dulu, tapi sekarang sudah full ngurusi Vue.js. Dan Vue.js ini adalah salah satu framework yang ibaratnya tidak di-backingi perusahaan besar. Nah, kalau misalnya kita mengenal namanya React itu kan backingnya Facebook. Kemudian misalnya kita kenal Flutter, nah itu kan backingnya adalah Google. Ada banyak framework yang backing perusahaan besar. Nah, sedangkan Vue ini salah satu framework yang tidak disupport, tidak dibackingi lah. Artinya tidak dibackingi, meskipun Evan You ini awalnya dari Google, tapi Vue ini adalah project open source sendiri. Jadi dia tidak disupport oleh tidak dibackingi oleh Google. Jadi benar-benar dari komunitas. Kemudian sejarahnya, Vue ini relatif baru, jadi baru mulai tahun 2013. Jadi kalau dibandingkan dengan framework front-end yang lain, itu yang terkenal, yang pertama kan Angular. Angular itu lebih dulu, kemudian disusul React, kemudian Vue ini. Jadi Vue ini kalau saya lihat adalah penyempurnaan. Jadi memang dari ketika saya mendengarkan presentasinya dari yang bikin tadi, Evan You tadi, memang mengatakan bahwa sebenarnya Vue ini itu dia ngambil dari Angular juga ada, ngambil dari React juga ada. Makanya setelah kalau kita pernah mempelajari Angular itu punyanya Google ya. Pernah mempelajari React, itu ketika kita mempelajari Vue ini adalah relatif yang paling sederhana, paling mudah dikuasai, paling mudah ini ya, perilakunya itu paling mudah ditebak. Karena sebelumnya juga saya juga sempat belajar menggunakan bikin aplikasi menggunakan React, sempat belajar
Angular juga. Nah, dan saya menemukan bahwa Vue ini itu yang paling sederhana dan yang paling mudah dipelajari. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin mempelajari di antara tiga itu, kalau cari yang paling mudah, belajar yang Vue ini. Release pertama tahun 2014, kemudian latestnya sebenarnya kalau yang paling akhir kemarin itu sebenarnya rilis versi 3, tapi belum resmi, masih beta. Nah, sedang mungkin tahun ini nanti akan rilis yang versi 3. Yang kita gunakan masih versi 2. Yang saat ini kita gunakan masih menggunakan versi 2 karena versi 3-nya masih beta. Untuk popularitinya tadi bandingannya kalau kita melihat library sebanding sekelasnya itu adalah dari React, ada Angular, ada Vue. Jadi kalau Vue.js ini kalau jumlah star secara keseluruhan ini ya, starnya sudah hampir mencalip React ya. Jadi secara popularitinya termasuk yang paling populer tiga ini. Oke. Untuk benchmarknya mungkin tidak terlalu ya. Jadi kalau pengen bisa dilihat di sini bagaimana perbandingannya dengan antara tiga-tiganya itu, Vue ini yang termasuk yang paling tinggi. Oke, bisa nanti dilihat aja untuk detailnya. Terus apa kelebihan dari Vue ini? Kelebihannya adalah yang pertama size-nya, size library core-nya itu very small, termasuk paling kecil, sekitar 47 kalau nggak salah, sekitar 47 kilobyte. Itu untuk size-nya Vue min.js-nya itu sekitar 47 kilobyte, jadi kecil banget. Kemudian easy to understand and develop application, ini yang saya sebut tadi. Jadi ini yang paling manusiawi, saya bilang. Jadi perilakunya itu paling mudah ditebak, paling mudah harusnya bisa gini gitu, itu paling mudah dipahami dibandingkan yang dua yang tadi itu. Simple integration. Jadi kalau mau mengintegrasikan itu kita misalnya kita belajar Vue, itu tidak harus kita membuat aplikasi full 100% pakai Vue, tidak. Misalnya kita punya aplikasi menggunakan Laravel. Nah, Laravel ini termasuk yang disupport Vue termasuk yang paling ini ya, paling dekat sama Vue itu Laravel. Jadi kalau jenengan punya aplikasi Laravel, itu bisa memanfaatkan Vue ini di salah satu bagian saja misalnya. Ada satu halaman yang menggunakan Vue bisa membuat satu bagian kecil menggunakan Vue bisa. Jadi tidak harus membuat 100% aplikasi Vue, tapi bisa kalau kita mau menggunakan 100% aplikasi kita dibangun menggunakan Vue bisa. Jadi benar-benar Vue, benar-benar menggunakan JavaScript. Itu bisa. Tapi kalau misalnya seperti tadi yang saya sebutkan, cuman pengen nempelkan ke aplikasi existing juga bisa. Jadi tidak harus ini. Jadi termasuk integrasinya dengan aplikasi existing itu termasuk yang paling mudah. Karena itu tadi bisa cuma sebagai plugin saja bisa. Jadi tidak harus 100% harus menggunakan Vue. Kalau yang lain kan tahu saya agak susah ya, apalagi Angular, apalagi yang React itu agak susah kalau kita cuman pengen ini. Kalau antara Vue dan Laravel itu termasuk yang paling ini support. Jadi sponsornya Vue itu salah satu sponsor utamanya Vue adalah Laravel. Yang bikin Laravel itu termasuk sponsor utamanya Vue. Oke. Kemudian dokumentasinya detail sekali. Jadi kalau kita lihat dokumentasinya Vue itu nanti bisa dilihat di vue.js.org ini. Ini termasuk yang sangat detail sekali. Ini ada bahasa Indonesianya juga kalau tidak salah, translation-nya. Oke. Termasuk untuk bahasa Indonesianya termasuk sudah ditranslate semuanya, tapi memang bahasanya ya agak ada yang sedikit agak aneh sedikit ya. Tapi ya lumayan inilah. Dokumentasinya nanti bisa dipelajari lengkap sekali. Dan teorinya tidak banyak. Teorinya termasuk tidak banyak. Apalagi kalau dibandingkan yang lain ya, termasuk React dan Angular itu relatif materinya tidak terlalu banyak. Kalau kita serius, konsisten, misalnya sudah punya pengalaman di yang lain, mungkin dipelajari seminggu cukup sebenarnya, full kita pelajari, termasuk yang tadi itu bisa kita pelajari fullnya itu cukup misalnya beberapa hari 3 hari sampai 1 minggu lah seperti itu. Nanti bisa dibaca detailnya di sini. Jadi nanti misalnya kalau teman-teman setelah saya presentasi ini masih ada yang bingung, nanti lihat aja di sini. Apa yang saya sampaikan itu ada di sini semua, termasuk instalasinya semua itu ada di sini semua. Oke, kita lanjut.
flexibility, fleksibel memang. Kemudian right to choose. Oke. Di sini ada 3 hal. Jadi kalau kita bicara view itu judul yang pertama diangkat adalah progressive framework. Ya, jadi progressive framework itu framework yang dibuat semudah mungkin untuk digunakan macam itu. Kemudian dia komponen oriented. Jadi kalau kita membuat aplikasi view, nanti kita akan menyusun aplikasi itu dari beberapa komponen-komponen kecil-kecil. Jadi karena dia ada berbasis komponen, dan nanti satu aplikasi itu akan tersusun dari komponen-komponen yang kita buat yang kecil-kecil itu tadi. Ibaratnya orang itu menata ini ya, komponen blok-blok seperti itu. Kayak main Lego lah, di blok-blok-blok menjadi satu satuan aplikasi yang utuh. Jadi basisnya memang komponen. Kemudian dia adalah mix the best of React and Angular. Nah ini. Dia itu React punya kelebihan, Angular punya kelebihan. Nah, Vue ini karena dia lahir belakangan, dia ngambil yang terbaik dari React dan mengambil yang terbaik dari Angular. Digabung untuk membuat Vue itu tadi. Jadi kesulitan kita ketika membuat aplikasi React, kesulitan kita membuat aplikasi menggunakan Angular, itu diantisipasi di Vue ini. Bagaimana biar kesulitan itu tidak terjadi lagi. Nah, biar lebih mudah bagaimana. Nah, seperti itu. Ini perbandingannya untuk ukurannya, tadi saya salah ya. Untuk ukurannya, bundlingnya, React itu 34, yang paling besar Angular. Angular itu 62, Vue itu cuma 23. Bahkan dia itu lebih kecil dari jQuery. jQuery itu yang sering kita gunakan di web-web itu dia 31. Vue.js ini cuma 23. Dia relatif kecil sekali lah dibandingkan dengan yang lainnya. Easy to understand. Ibaratnya kalau kita baca kode ini, jadi strukturnya itu nanti aplikasi Vue itu ada template. Nah ini, kemudian ada bagian scriptnya, kemudian nanti yang bawah ini ada bagian CSS-nya sebenarnya. Ini untuk yang nanti single file komponen ya. Jadi nanti kita hari ini belum belajar yang ini, yang single file komponen struktur ini. Itu nanti di basic yang level 2, basic part 2 itu nanti kalau ada kesempatan nanti kita pelajari itu. Nah, tapi secara umum nanti strukturnya adalah seperti ini. Ada bagian yang pertama adalah template, ini isinya adalah HTML-nya, bagaimana nanti HTML-nya. Kemudian bagian keduanya adalah script. Nah, jadi kita nulis kemudian lagi bawahnya bagian style. Nah, di sini tidak ditulis. Ini membuat CSS yang pengaruh gitu misalnya. Nah, Halo Pak Agus, maaf interupsi, suaranya agak putus-putus ya di dua step ini. View-nya, bagaimana biar file yang di sini itu tidak mempengaruhi ke bagian yang lain seperti itu. Simple integration, kita menggunakan di sini ada webpack nanti, ada web komponen, bisa ini, seperti itu. Oke, dokumentasinya detail sekali. Tadi sudah tak lihat. Suaranya putus, Mas. Dalam HTML, file HTML murni. Jadi kalau teman-teman misalnya yang belajar React, itu kan kalau kita menulis harus belajar dulu namanya JSX ya. Nah, harus belajar JSX dulu untuk bisa menulis ini. Nah, sedangkan kalau di Vue ini kita tidak menggunakan JSX itu tadi, meskipun bisa. Vue itu bisa menggunakan JSX.
Jadi nanti di setting, kalau yang teman-teman yang oh saya senang pakainya JSX kok bisa. Itu nanti ada stepnya untuk menggunakan JSX bisa. Nah, tapi dari yang saya pelajari, menggunakan HTML murni itu lebih. Oke, gimana Mas? Putus ya? Putus. Gimana sekarang? Jelas nggak? Sudah oke kayaknya. Sudah jelas belum? Sudah jelas. Bentar. Oke, sambil menunggu teman-teman, setelah nanti selesai presentasi, ada sedikit diskusi. Terus kemudian kalau teman-teman ingin bertanya, boleh menggunakan mikrofon, dihidupin, atau lewat chat di sebelah kanan dari Google Meet. Dan pertanyaannya nanti masih seputar basic. Kalau memang punya pertanyaan di atas basic, boleh, tapi nanti dijawabnya setelah selesai semua gitu. Jadi kayak kalau misalkan tanya tentang out boleh, tapi setelah pertanyaan basic selesai. Baik, untuk Mas Agus sudah selesai koneksinya apa belum? Oke, sedang memperbaiki koneksi. Oke, Mas Agus. Sorry. Maaf, tadi kemut masih. Sorry. Oke, sudah jelas ya suaranya? Sudah terdengar sekarang, Kang Arta? Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan? Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut. Sorry, tadi ada kesalahan teknis. Flexibility itu di sini di view ini kita ini ketika menulis template, menulis halaman kita itu bisa menggunakan halaman murni lah. Artinya semua tag diterima oleh view. Jadi kalau kita membuat aplikasi ini menggunakan view ya kita punya kode HTML di copy paste. Kita juga bisa menggunakan template ini ditulis menggunakan string juga bisa. Misalnya menggunakan Java JSX juga bisa. Tadi seperti yang saya sebutkan, di sini juga kita bisa menggunakan JSX. Mau menggunakan template di JavaScript murni juga bisa. Jadi subscribe di Twitternya itu nanti kalau ada yang baru-baru kita bisa tahu.
ada juga yang di GitHub itu juga ada, showcase-nya juga ada, itu banyak banget juga ininya. Kemudian how it works. Nah, jadi view ini adalah bagian dari konsep MVVM, di mana view-nya ini adalah di posisi di view-nya. Jadi kalau teman-teman itu mungkin biasa yang pakai MVC, kalau menggunakan framework view itu pakainya MVVM. MVVM itu lebih mirip ke ini apa ya? Yang pakai MVVM itu kalau nggak salah Android kayaknya. Jadi nggak MVC, MVVM. Dia terdiri dari beberapa struktur. Tadi sudah saya singgung sebelumnya ya. Jadi kalau view ini itu tersusun dari komponen-komponen kecil yang dia itu membentuk komponen yang lebih besar, membentuk komponen yang lebih besar lagi, sampai membentuk sebuah aplikasi utuh. Jadi semuanya adalah dia bertahap. Jadi yang kecil, jadi itu. Misalnya ada satu halaman, header-nya itu nanti ada komponen sendiri, terus ada header-nya itu mungkin ada beberapa bagian, nah itu ada komponen-komponen sendiri, ya seperti itu. Sampai nanti membentuk sebuah komponen, sebuah aplikasi yang utuh. Nah, untuk life cycle-nya, jadi kalau teman-teman yang biasa main Android, itu ada life cycle-nya ya. Ada on create, on apa. Di view juga sama. Mulai dari inisiasi, kemudian ada before create, ada created, itu adalah metode-metode yang nanti bisa kita override. Bisa kita, misalnya kita pengen sebelum dia di-create, kita melaksanakan apa dulu gitu misalnya. Nah, nanti bisa meng-override metode created, before create, atau created, atau before mount, atau mounted, seperti itu. Ada banyak life cycle di sini, sampai dia terakhir adalah destroyed. Jadi ada sampai mulai dari diinisiasi, sampai dia dihancurkan, sampai dia dibersihkan dari memorinya browser. Nah, itu ada life cycle-nya. Nanti yang paling sering kita temui adalah nanti adalah di mounted biasanya. Kalau yang lain ini ya before create, created, sesekali mungkin kita temui. Kalau yang lain ya mungkin sekali aja sih, tapi yang paling sering adalah mounted ini yang sering kita gunakan nanti untuk life cycle-nya. Reactivity itu maksudnya adalah kalau teman-teman mungkin yang belajar React itu, di React itu binding-nya itu kan one way binding ya. One way binding itu, tapi kalau di view ini dia itu menerapkan two way binding. Two way binding itu maksudnya adalah setiap variabel nanti yang ada di data, setiap variabel yang ada di data, dan variabel itu ditampilkan di template di HTML kita, itu kalau variabel itu value-nya berubah, jadi otomatis akan merender ulang tampilan kita. Jadi kita tidak perlu memanggil set state. Gitu. Dia ada state, tapi kita tidak perlu set state kayak misalnya yang teman-teman yang belajar React atau belajar Flutter itu kan kita harus panggil set state ya untuk merubah state dari variabel kita biar dia dirender ulang kita harus panggil set state apa gitu. Nah, kalau di view tidak perlu seperti itu. Nanti kita praktekkan bagaimana kita merubah ini, merubah state itu hanya cukup dengan merubah value dari variabel itu. Karena pada dasarnya setiap variabel dari view itu yang ada di data itu ada sebuah observer. Nah, jadi dia sebenarnya dia sama view dimonitor. Kalau kamu ada perubahan langsung otomatis tahu seperti itu. Termasuk misalnya variabel itu berbentuk array. Kalau array-nya itu ada data baru atau data yang dikurangi, atau array-nya ada data yang berubah, itu otomatis misalnya, dan array itu digunakan untuk menampilkan list. Nah, ketika data di array itu berubah, otomatis yang di array itu yang di tampilan yang listnya itu juga otomatis akan update sendiri. Seperti itu. Nanti kita praktekkan. Nah, oke.
Di sini pertama yang perlu kita pelajari untuk basicnya sudah mulai menyentuh ke kode ya. Ini adalah interpolation. Seperti ini. Ini contohnya adalah contoh interpolation itu seperti ini. Jadi kalau kita mau menyisipkan variabel yang ada di data, kita menggunakan kurung kurawal double. Seperti ini. Menggunakan kurung kurawal double. Ini kayak di Laravel double ya. Di sini kita menggunakan kurung kurawal double juga. Kemudian di sini antara yang atas dan perbedaannya adalah di p-ones ini. Perbedaannya adalah kalau di p-ones ini dia hanya akan di render sekali aja. Jadi kalau yang atas misalnya sama-sama menampil, yang atas dan yang bawah sama-sama menampilkan message. Kalau yang kita melakukan perubahan value di message yang atas ini dia akan dirender ulang. Sedangkan kalau yang bawah ini tidak akan dirender ulang. Jadi value-nya akan tetap sama. Oke, langsung kita praktekkan saja ya. Mungkin Kang Arta daripada ini teorinya terlalu sampai panjang jauh ke belakang, nanti teman-teman boring, langsung kita praktek saja biar teman-teman bisa langsung lihat anunya bagaimana. Siap. Oke, ini ya langsung kita praktek aja ya. Bagi teman-teman yang mau praktek langsung silahkan dibuka browsernya menggunakan Google Chrome, silahkan. Kemudian ini saya close dulu biar teman-teman bisa mengikuti dari awal. Untuk sudah dipastikan ya tadi install untuk webmakernya, tinggal kita klik di start webmaker ini. Kemudian kita buat baru saja. Create new, kita pilih view. Oke, di sini ada tampilannya Hello World. Jadi view webmaker ini untuk webmaker ini adalah extension yang bisa kita gunakan untuk belajar menulis tadi misalnya untuk React juga bisa, untuk Vue juga bisa. Itu untuk mempermudah kita saja. Kalau misalnya yang teman-teman yang biasa pakai JS Fiddle, terus Code Sandbox, itu semacam itu. Tapi ini kita menggunakan tidak online, ini menggunakan offline. Kita menggunakan extension browser. Jadi kalau kita lihat di sini, itu sebenarnya nanti itu kalau misalnya kita ekspor ke dalam file HTML, kita klik coba yang bawah ini ya, dari Hello World ini, kita klik di HTML ini, klik aja, dia akan download, diekspor ke dalam bentuk HTML. Kalau kita buka, dia akan menampilkan seperti ini. Kita lihat source code-nya seperti apa. Text source-nya seperti ini. Jadi seperti yang sudah sampaikan tadi, ada bagian-bagiannya. Yang pertama adalah bagian HTML-nya di sini. Kemudian bagian pentingnya lagi adalah script-nya, bagian script ini. Script ini adalah script yang digunakan untuk pertama yang atas ini untuk mengimport, meload library Vue. Jadi biar Vue-nya bisa jalan tuh ini harus ada. Yang kedua, ini ada library lagi, namanya Bubble Polyfill. Bubble Polyfill itu adalah digunakan untuk biar kita ketika menulis kode di bagian script yang bawah ini, itu kita bisa menggunakan fitur-fitur di ES5. ES5 itu yang pakai pakai let, terus pakai row function kayak gitu, kita nanti bisa pakai itu. Nah, yang memungkinkan itu adalah library ini, library Bubble Polyfill ini. Nah, kemudian bagian lainnya adalah ini ada block script-nya. Ini block script-nya. Jadi di sini dengan kita menggunakan webmaker ini, kita kalau nulis di sini bentuk ini kan agak gak enak ya. Nah, kita menggunakan ini biar tampilannya lebih tertata. Yang pertama adalah blok HTML-nya adalah ini, kemudian bagian JavaScript-nya adalah ini, bagian CSS-nya nanti adalah yang bagian tengah ini. Oke. Yang pertama harus kita perhatikan dulu adalah yang pertama di bagian JavaScript-nya dulu.
Jadi di sini kita itu sedang menginisiasi sebuah view app, artinya view apps itu pertama new view ini, kemudian dia elemennya, tempat nempelnya itu adalah yang ID-nya root. Artinya ini ya, ID-nya ini root, dia elemennya, L itu singkatan dari elemen, elemennya adalah ID-nya root. Jadi dia nanti yang ada di sini, yang ada di root. Jadi kalau misalnya ini ID-nya saya ubah misalnya, root 1, dia nggak jalan. Artinya dia tetap tampil, ada hello. Tapi dia dianggap message-nya yang dari data ini dia nggak tampil. Dia dianggap ini HTML biasa, nggak ada yang memproses bagian ini. Nah, tapi kalau ID-nya ini kita sesuaikan sama-sama root, nah yang awalnya message ini tadi akan di-replace dengan data, yang bagian data ini adalah word. Jadi kalau word-nya ini yang bawah kita ubah, misalnya jadi hello guns, misalnya, otomatis yang atas adalah di-render ulang. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita ketika merubah value, ketika data yang bagian data ini kita ubah, otomatis yang bagian atas adalah berubah. Nah, kalau yang data ini kan adalah inisiasi ya, mengubahnya bisa misalnya kita menggunakan yang tadi, yang fungsinya adalah mounted. Jadi setelah dia diinisiasi, sudah dirender, kita coba misalnya kita ubah message-nya adalah, this.message sama dengan misalnya row. Jadi awalnya ketika dia diinisiasi pertama, hello message ini value-nya adalah gun. Misalnya kita matikan dulu ini, kita matikan, dia adalah hello gun. Tapi kalau kita nyalakan lagi, dia berubah menjadi hello bro. Sebenarnya pertama dia muncul hello gun dulu, tapi dia ditimpa, dia dirender ulang, value-nya menjadi hello bro. Seperti itu. Nah, menyambung yang tadi kan ada dua itu ya. Kita copy di sini. Misalnya kita di sini kasih v-2. Kelihatan kan bedanya? Yang atas ketika this.message ini dijalankan, this.message variable message ini kita ubah value-nya, yang atas dia berubah menjadi bro. Sedangkan yang bawah karena kita ada directive, namanya directive ya, directive tulis itu direktifnya kita menggunakan directive v1 ini kita minta ini untuk variabelnya dirender sekali aja ketika dia dibuat. Jadi kalau ada perubahan jangan diubah. Itu seolah-olah kita bilang ke view-nya seperti itu. Jadi kalau misalnya yang bawah ini dia berubah lagi, ya yang baris yang ini ya dia tetap hello guns terus karena awalnya dia adalah hello guns ini. Oke, cukup jelas. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ngetik di pertanyaan di ini ya, nanti dimonitor sama Kang Arta, nanti biar dikumpulkan, sudah agak banyak, nanti bisa kita jawab. Biar nanti kita tidak terlalu jauh. Oke, bisa kita lanjut. Kemudian selanjutnya adalah raw HTML. Bagaimana kalau raw HTML ini kita menampilkan kode HTML itu ke dalam komponen view. Kode HTML itu maksudnya ya kode HTML. Misalnya gini, contohnya. Kita buat, misalnya di sini adalah kita punya sebuah div, misalnya. Sebuah div. Dan di data bagian data ini kita menggunakan adalah HTML code. Misalnya. Kita membuat HTML kode dalam bentuk string, misalnya. Dalam bentuk string itu contohnya misalnya ada 2, terus misalnya Gamaya kelas A2. Kemudian kita depannya adalah kita kasih misalnya komunitas programmer
yang Gramaya ini kita buat misalnya miring, kan kode HTML ya. Kita injekkan ke sini, p-html, misalnya adalah HTML. Kelihatan ya, yang Gramayanya miring. Di kode HTML itu bisa kita load ke dalam komponen view atau apapun di sini, itu bisa kita load kode HTML secara langsung di sini. Jadi misalnya kalau ini kodenya panjang, bentuknya apa, ya dia di load aja, seperti dianggap sebagai kode HTML biasa seperti itu. Selanjutnya adalah atribut. Jadi atribut di sini adalah, jadi kalau tag HTML itu kan ada atribut ya, atribut misalnya ID, seperti ini atribut ya, ID, kemudian disable, kemudian misalnya banyak lah, kayak kelas, kayak semacam itu, kayak style, itu kan atribut. Nah, itu bisa dibuat nanti dynamic. Dynamic itu apa namanya? Misalnya kita buat sebuah button, misalnya, saya buat sebuah button. Kita coba lagi ya di sini ya, untuk ya kita nyoba atribut. Kita membuat sebuah button. Yang tadi saya kasih tulisan button saja, yang sederhana. Oke, kelihatan ya button yang ini. Nah, itu kalau kita mau disable kan gini biasanya, disable. Nah, disable ya. Nah, ini adalah sifatnya adalah static. Artinya kalau kita tulis disable di sini ya dia disable terus gitu. Tapi bagaimana kita ubah biar bisa kita ubah di sini adalah biar dia bisa dynamic. Dynamic artinya biar value-nya bisa kita kontrol. Nah, di sini kita menggunakan misalnya kita membuat variabel misalnya is button enable. Misalnya kita buat di sini adalah false. Jadi disable-nya bisa kita buat titik 2 depannya, kemudian sama dengan tanda petik is button enable. Nah, tapi kita kasih tanda pentung, nah, biar lawannya. Karena ini kan statusnya disable ya. Kalau disable berarti dia tidak di enable seperti itu. Jadi kalau di sini kita ubah misalnya this dot is button enable, kita buat misalnya jadi true, nyala. Oke, kita seperti itu ya. Jadi kalau di sini kita ubah dia false, dia mati. Kalau pengen kita contoh misalnya biar kelihatan, kita buat apa namanya? Kita set time out, biar ada proses yang ada menunggunya biar tidak langsung jalan. Misalnya adalah pertamanya enable, kemudian kita tunggu setelah 3 detik misalnya, kita buat this dot is button enable, kita buat true. Oke, kita tunggu 2, 3. Nah, dia aktif enable. Oke, kita ulangi lagi. Awalnya dia disable, 3 detik kemudian dia enable. Yang mengenable adalah ini. Nah, namanya atribut. Jadi atribut nanti ID-nya nanti bisa diubah, kelasnya nanti bisa kita buat dynamic, value-nya bisa kita ubah-ubah semacam itu. Nah, jadi semua atribut nanti bisa kita buat dynamic. Oke. Dan kita lanjutkan adalah selanjutnya kita menggunakan JavaScript expression juga bisa. Jadi di HTML itu kita bisa nulis JavaScript expression seperti ini. Jadi kalau misalnya ini ya contohnya adalah, jadi kalau di sini itu kita bisa menulis ekspresi misalnya.
is button misalnya, kita buat button enable misalnya. Kalau dia enable, maka dia kita tambahkan tulisan aktif. Kalau dia kita buat non aktif. Nah, tulisannya non aktif ya. Pertamanya adalah aktif dulu, non aktif dulu, dia nyala, jadi aktif. Jadi di sini kita bisa menulis expression itu di sini. Jadi tidak cuma variabel yang bisa kita tulis, bisa kita tulis expressionnya di sini. Termasuk di sini kita manggil fungsi juga bisa. Nah, di sini kita manggil fungsi yang ada di metode, nanti ada bagian namanya metode, itu kita definisikan metode di situ, kemudian metode itu kita panggil dari dalam komponen, bisa. Intinya ekspresi bisa kita panggil di sini dengan menggunakan kurung kurawal yang double tadi itu. Kemudian selanjutnya directive. Oke, kita belajar selanjutnya kita belajar tentang directive. Directive di sini adalah ada dua, yaitu v-bind dan v-on. Kalau v-bind itu yang tadi sudah kita pakai untuk binding tadi itu titik 2. Kalau v-on itu nanti adalah ini atau ini. Nah, tapi saran saya biasakan menggunakan yang versi kedua atau shorthandnya. Yang v-bind kita gunakan titik 2, v-on klik misalnya, jadi add klik, dibacanya lebih enak, add klik gitu. Add itu kan di, add artinya kan diklik, ketika diklik lakukan ini gitu. Nah, bacanya lebih enak dan memang yang disarankan adalah itu. Nah, jadi kalau yang ini tadi sudah kita praktekkan, yang ini coba kita praktekkan adalah misalnya tadi kita sudah punya button ya, kita sudah punya button, coba kita kasih listener, kita kasih listenernya. Misalnya adalah add click, kita nampilkan alert aja yang gampang. Hello Bramaya. Oke, kita tunggu sampai diaktif. Kita klik, oke, muncul. Jadi di add click ini itu bisa kita manggil metode, bisa kita mereference ke yang bawah yang di sini. Jadi langsung kita manggil di sini boleh, atau metodenya kita tulis di bagian sini misalnya. Metode kita buat adalah di sini on click, misalnya. Kita buat function. Nah, kemudian alertnya kita pindah ke bawah. Sorry. Kita pindah ke bawah. Ini adalah on click. Kita panggil, kita isi dengan nama metodenya. Kita pindah di sini. Cuman kalau di sini jangan lupa kasih this. Nah, kalau non aktif tidak mau ya. Aktif. Oh, sebentar, yang error. On click metode. Kita lihat di konsolnya, errornya. Klik. Oh, ini ada errornya. Oh, sorry. Kita lihat dulu errornya apa. This alert is not a function. Oh, sorry, harus alert langsung ini. Sorry, ini kan metode ini ya, metode bawaan dari ini, dari browser. Oke. Ini bukan metodenya ini, bukan metodenya sini. Nah, kalau metodenya sini nanti metode yang diinisiasi di view harus pakai this. Kalau karena ini metodenya adalah metode dari window, langsung kita panggil alert ini. Oke, seperti itu. Termasuk ini misalnya banyak sih yang bisa kita lakukan di sini. Ini adalah basicnya. Nanti bisa kita coba praktek yang lebih dalam lagi. Kita selesaikan dulu untuk teori dasarnya. Kemudian di sini adalah namanya dan watchers. Computer properties itu kita lihat dulu. Yang bawah di sini pertama adalah kita watch. Watch adalah
bagian dari view yang di situ adalah dia bertugas untuk memonitor perubahan dari yang ada di data maupun nanti yang ada di computed. Jadi kalau misalnya di bagian kita memonitor first name, oh kalau first name-nya ini berubah, ini adalah dia punya variabel nama depan first name dan last name, juga full name, di mana full name ini adalah first name plus last name. Nah, dia pengennya itu kalau first name-nya berubah, itu full name-nya juga ikut berubah. Nah, untuk mencapai itu ada dua cara. Yang pertama adalah menggunakan watch, artinya kita monitor ini, kita monitor first name dan last name-nya. Nah, kita copy paste aja ya, biar cepat. Ini first name dan last name, kita copy. Kita taruh di data. Nah, jadi sekarang kita punya variabel first name, last name, dan full name. Kemudian kita memonitor perubahan dari last name dan first name itu tadi. Nah, kita taruh adalah di sejajar dengan metode yang buat sini. Ada first name dan last name. Nah, misalnya kita manfaatkan akad on click ya. Ketika kita menggunakan ketika tombol ini tadi nanti diklik, nah, kita pengen adalah this dot first name kita ubah namanya, misalnya awalnya tadi adalah Ubar. Oh, Ubar ini ada ya, contoh orang sana, misalnya Ahmad aja, Ahmad siapa ya? Ahmad Syafi'i ya. Oke. Misalnya namanya adalah Ahmad Syafi'i. Kita ganti dengan Ahmad Baidowi. Oke. Nah, kita tampilkan dulu full name-nya biar kita gunakan misalnya satu untuk tampilkan adalah full name. Satu. Nah, ini muncul adalah Ahmad Syafi'i. Ketika kita klik, nanti dia akan manggil metode ini on click, merubah first name-nya menjadi Baidowi. Kita klik, tak, oh Baidowi Syafi'i ya. Karena yang kita ubah adalah first name-nya. Tapi kalau yang ubah kita adalah last name-nya. Oke, kita tunggu 1, 2, 3 nyala. Tak, Ahmad Baidowi. Dari data ini. Jadi kalau kita buat ini, kita full name-nya kita hapus. Kemudian vouchernya name inti kita hapus juga, di mana adalah return this dot first name plus this dot tentunya sama. Nah, yang kita tampilkan adalah full name ini ya, dan ini adalah ini. Kalau itu adalah kan daripada kita monitor satu-satu, itu kalau misalnya variabelnya panjang, ada first name, last name, middle name, kita kalau pakai watch tadi kita harus monitor, kita tidak perlu monitor karena dia sudah kita Oke, cukup jelas
Kalau kurang jelas silakan ketik di chat ini ya, metode setter ini menggunakan computed, dia akan membutuhkan namanya setter. Itu nanti kalau terangkan sekarang mungkin malah terus pengen ini nanti silakan ditanyakan di itu, nanti saya jelaskan. Tapi kalau misalnya sama sekali nanti malah membingungkan, itu nanti saya jelaskan kalau ada yang butuh saja. Oke. Binding HTML misalnya di sini saya punya sebuah apa namanya, tombol lagi. Kita beli. Kita menggunakan dulu ini untuk kontrol kelas. Jadi ya, tambahkan kelasnya adalah kelas button ya. Kelas button, kita tulis CSS-nya di sini misalnya. Kita buat width-nya misalnya 120 px. Nah, nulisnya sama ya. CSS-nya sama dengan kita nulis CSS yang di ini. Kemudian height-nya kita buat misalnya 40. Oke. Kemudian kita buat misalnya orange. Oke. Kemudian color-nya misalnya kita buat color-nya adalah kita buat warnanya putih misalnya. Presentingnya dihidupin lagi, Mas. Oh, ada yang nendang ya tadi. Iya. sorry. Presentingnya. Lihat lagi Jakarta. Oke. Kita lanjut. Nah, kita buat tampilannya sini, tulisannya biar agak besar, kita buat font size-nya, kita naikkan, misalnya 18. Nah, biar agak manis, kita buat rounded, misalnya ya. Jadi kelas ini itu bisa kita kontrol gerakannya. Jadi di awal, ketika di awal tadi, misalnya kita reload lagi, nah, dia tidak ada dia ada disable-nya. Ketika dia sudah aktif, disable-nya akan hilang. Ya, CSS-nya dia akan berubah. Dan ini bisa kita buat adalah tidak ditulis seperti ini misalnya. Kita binding menggunakan dalam bentuk objek. Misalnya kita buat namanya di sini di bagian JavaScript-nya itu bisa kita membuat di
data atau di computed ya, di computed aja biar nanti kalau ada perubahan bisa dimonitor adalah button style. Button style kita buat function di sini. Ya, returnnya adalah return object. Nah, di mana adalah misalnya adalah disabled itu sama dengan this dot is button enable. Nah, ini adalah kita balik. Nah, dua kali. Jadi disable-nya itu true, itu kalau dia tidak enable. Nah, yang atas ini kita ganti tidak bentuk ekspresi, tapi bentuk kita isikan yang bawah itu tadi adalah button type. Nah, sama. Sama. Oke. Jadi logiknya ada di bawah ini. Logiknya ada di sini. Jadi setiap is button enable-nya ini berubah, dia akan mengaktifkan merubah button style. Button style-nya ini berubah, kelasnya dia akan mengupdate untuk kelas yang di objek ini. Artinya seperti itu. Jadi alurnya yang pertama adalah is button enable-nya itu berubah, men-trigger button style untuk objeknya berubah. Perubahan button style ini merubah daftar class list-nya yang di sini, yang tadi saja ada disable, disable-nya dihilangi. Ketika disable-nya dihilangi, CSS-nya yang berubah. Jadi karena disable-nya hilang, background-nya menjadi orange. Step-stepnya adalah seperti itu. Oke, sampai sini cukup jelas? Kita lanjutkan. Jadi ini kelas ini bisa banyak, tidak cuma satu ya, karena itu bentuknya objek. Karena ini bentuknya objek, itu bisa ini disable, ini size-nya, atau misalnya biar kelihatan misalnya kita buat adalah ini kelas ya. Kalau kelas ya kurang sih. Nah seperti itu disable-nya ini. Oke, kita aja. Ini bisa banyak. Artinya yang button style ini style-nya bisa banyak, bisa berubah banyak. Oke, kita lanjut saja ya. Conditional rendering. Nah, ini nanti yang sangat sering kita gunakan untuk conditional rendering. Misalnya, kita praktekkan, ini sudah jelas ya. Nah, jika ini yang didata, misalnya ada type-nya sama dengan A, tampilkan A. Jika type-nya B, tampilkan B. Jika C, tampilkan C. Nah, kalau tidak-tidaknya, tidak ABC. Nah, kita tampilkan ini aja, kita copy ini. Kita copy ya, paste aja, biar cepat. Oke, kita taruh di bagian bawah sini. Tapi ini error, kenapa? Karena type-nya ini belum kita definisikan. Kita tambahkan di sini untuk type-nya adalah type. Misalnya kita isi 0 dulu. Not ABC munculnya. Ya, munculnya not ABC. Kenapa? Karena tidak A, tidak B, tidak C. Tapi kalau kita PC misalnya jadi B, muncul adalah B. Tapi ini harus ini ya. V else if ini harus setelah V if. V else itu harus setelah V if atau V else if. Jadi kalau misalnya kita naruh V else-nya ini, kita taruh di atas paling atas. Oh, ya errornya cuma sih. Ini sebenarnya error ini, ada errornya ini. Harusnya dia nggak boleh ini. Harusnya dia nggak boleh. V else itu harus setelah V if. Dia harus muncul kalau di harusnya muncul error seperti itu. Jadi atau di sini. Harusnya juga yang bawah ini adalah error karena dia harus load. Kalau V else if dia harus setelah V if seperti itu. Nah, urutan yang benar adalah seperti ini. Dia adalah V if dulu, kemudian V else if, V else, terakhir adalah V else. Nah, ini tidak harus sih, misalnya cuma V else if aja ya boleh. Misalnya cuma V if sama V else if juga boleh. Misalnya kita hapus ya tidak masalah. Tapi kalau kita
gunakan juga bisa. Oke. Ini untuk conditional rendering. Conditional rendering itu banyak ininya sih, banyak banyak gunanya misalnya. Misalnya statusnya kita buat misalnya contoh sederhana ya, coba kita buat di sini. Kita nanti buat sebuah kotak misalnya atau lingkaran lah, lingkaran merah sama lingkaran hijau. Kalau value-nya misalnya true, nanti kita tampilkan yang hijau. Kalau value-nya false, kita tampilkan yang warnanya merah misalnya, yang error warnanya merah misalnya. Kita coba buat di sini adalah div, kita buat div misalnya, div, kita buat dua buah div. Nah, kita buat sebuah kelas, misalnya, kelasnya adalah kita buat box, sama-sama box, kelasnya ini sama-sama box. Nah, ini namanya ini box, ini kita buat green box, green box. Misalnya yang ini adalah red box. Ini ya, red box dan green box. Nah, biar ini kita buat boxnya sama-sama box. Box kita mainkan di CSS-nya. CSS kita boxnya dulu. Misalnya kita width-nya kita buat 100 px, kemudian lebarnya height-nya 100 px juga misalnya. Kita buat kalau yang green base box, kita buat background color-nya, background color-nya misalnya ini warnanya green ya, green. Oke. Yang ini kita red, ininya kita ubah jadi red. Oke, ada dua ya. Sekarang ada dua buah tombol, dua buah box. Yang satu adalah box ini, kita buat sama-sama finger. Kita buat 50 px atau 50%. Bulat ya. Nah, kita membuat statusnya adalah di sini kita membuat data misalnya statusnya 0 dulu, kita buat 0. Nah, yang ini kita tambahkan misalnya if status sama dengan green. Nah, yang sini adalah if sama dengan status sama dengan red, statusnya merah, dia muncul. Nah, dia nggak muncul sama sekali. Nah, misalnya kita ubah di sini di statusnya yang tadi, kita ubah statusnya menjadi red. Nah, yang muncul adalah lingkaran warna merah. Kalau kita di sini ubah ke green, yang muncul adalah warna green. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak green, kita pengen warnanya adalah grey. Nah, berarti kita di sini adalah else if, kemudian kita copy ini adalah bukan red lagi, tapi grey box ps aja. Jadi kalau nggak merah, nggak ini kita panggil grey. Tapi ini kita copy dulu, kita nambahkan grey. Oke, kita ubah misalnya adalah 0. Ya warnanya grey. Nah, selain red dan box misalnya kita tambahkan misalnya yellow,
dia nggak mau. Karena yang diterima adalah status green sama status red saja. Kalau misalnya Anda ada red, yang berubah jadi warnanya merah. Oke, ini namanya conditional rendering. Jadi sebuah komponen itu bisa dirender atau tidak dirender itu tergantung kondisinya. Kalau kondisinya memenuhi, dia digambar. Kalau tidak memenuhi, dia tidak digambar. Nah, seperti itu. Render itu maksudnya digambar di layar. Oke, kita lanjut lagi. Loops. Loops ini yang tadi tak sampaikan ya. Jadi loop ini adalah salah satu yang saya sukai memang yang dari view ini. Salah satu yang saya sukai. Loop adalah bagaimana kita mengiterasi atau mengiterasi sebuah array atau sebuah array sehingga kode kita itu ya pendek untuk menampilkan itu. Jadi misalnya saya pengen membuat ini. Saya pengen menampilkan ini aja ya, box ini aja ya. Salah satu boxnya. Saya pinjem di sini. Oke, ini ya. Saya pengen ini saya membuat ini, pengen ini membuat 5 misalnya. Nah, ini sebenarnya tinggal ini Pak. P4. Ini kita nggak pakai array ya, kita pakai angka aja. I in 5. Tek, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mau 10 ya, tinggal 10. Ini ya, 10. Atau biar ininya ke kanan, atau ke span. Nggak mau ya, ke span. Oke. Kelasnya pakai buat inline bisa sih. Stylenya inline bisa. Oke, ini dia seperti ini. Ini contohnya. Jadi kalau kita pengen ngerender bagian ini berapa kali, nah tinggal V4 I in berapa kali. Itu sudah muncul di sini. Jadi misalnya saya pengen membuat option untuk tanggal. Tanggal kan 1, 2, 3 sampai 31 katakan. Itu misalnya kita di sini adalah membuat sebuah flag misalnya. Ini ya. Di sini kita membuat option. Oke, ini saya hapus dulu biar enggak memberikan ini. Option ini ya. Ada select-nya. Kemudian kita di sini following-nya kita anu dulu deh. Kita pakai V4 dulu. V4 I in 31. Oke. Kita tampilnya. Oke, muncul. 31 muncul. Nah, following-nya